Mungkin kamu pernah menjumpai orang yang menganggap dirinya pintar. Postingannya selalu memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah seorang pembelajar. Postingan dengan buku, postingan di perpustakaan, posting selalu dengan quote-quote. Seolah-olah dia ingin mengesankan kalau dia adalah orang yang cerdas. Tapi, apakah orang-orang tersebut bisa kita percaya bahwa dia adalah orang yang benar-benar cerdas? Jangan-jangan justru dia tidak seperti apa yang kita bayangkan. Kecerdasan itu tidak bisa dipalsukan loh. Kita bisa membuat orang terkesan bahwa kita cerdas. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita tutup-tutupin, bahwa kita benar-benar cerdas atau sebaliknya. Media sosial bukan jaminan. Soalnya orang-orang yang cerdas justru menganggap dirinya itu tidak cerdas, dan akan berbanding terbalik bila dia posting dengan buku-buku di media sosial, tapi sehari-harinya selalu menggunakan kata-kata kasar dalam bergaul. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa orang itu benar-benar cerdas? Atau mungkin kita ingin mengukur diri kita sendiri cerdas atau tidak? Faktanya, ada beberapa indikator yang secara ilmiah dikaitkan dengan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Kita akan bahas 12 diantaranya. Nomor 1, orang yang beneran cerdas, keingintahuannya tidak terbatas. Mungkin kamu berpikir bahwa orang yang tahu segalanya, bisa menjawab segala-galanya adalah ciri orang-orang yang cerdas. Kamu salah. Justru, orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang selalu bertanya seolah-olah gak ngerti apa-apa. Bukan karena dia ingin tampak bodoh, tetapi memang keingintahuannya tentang segala hal itu luar biasa. Mereka lebih suka bertanya dan mendengarkan orang lain berbicara daripada mereka yang harus berbicara. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya mereka sudah ketahui sekalipun. Adabnya orang cerdas itu sangat tinggi. Mereka suka sekali menghargai lawan bicara. Mereka tidak suka mendominasi pembicaraan karena mereka takut salah bicara. Dan memang tingkat adab yang paling tinggi adalah mendengarkan orang lain berbicara, padahal sebenarnya ilmu kita lebih tinggi daripada orang yang sedang berbicara. Orang-orang yang cerdas selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk meneliti topik-topik baru dan menarik. Hasilnya, mereka akan terus belajar sepanjang hidup mereka. Nomor 2, orang yang benar-benar cerdas, pikirannya selalu terbuka. Ada banyak orang yang bangga terhadap apa yang dia yakini. Saking yakinnya, mereka menganggap pendapat itu benar dan tidak mau menerima masukan dari orang lain. Ketika punya pendapat, lalu mengisolasi diri dan cenderung kaku. Orang cerdas cenderung lebih objektif karena mereka selalu melihat situasi itu dari sudut pandang yang berbeda. Dan mereka berusaha untuk benar-benar memahami sebelum mengambil keputusan. Meskipun itu tidak berarti mereka mudah tertipu loh. Atau mereka mudah terpengaruh untuk mengubah pandangan. Mereka jelas tidak takut untuk melihat segala kemungkinan-kemungkinan yang datang dari ide-ide baru yang lebih menguntungkan. Nomor 3, orang yang benar-benar cerdas, tahu saatnya bicara dan tahu saatnya untuk diam. Orang pendiam itu belum tentu antisosial, canggung atau aneh. Kebanyakan yang saya perhatikan, orang yang benar-benar cerdas justru cenderung diam. Mereka berbicara saat mereka benar-benar harus berbicara. Mereka mungkin bukan orang yang suka berpesta, tapi itu karena mereka ingin meluangkan waktu untuk menilai situasi dan menemukan seseorang yang layak diajak bicara. Dan jika mereka sudah mendapatkan percakapan dalam kelompok, orang-orang cerdas lebih suka memikirkan tanggapan mereka sebelum mengatakan dengan lantang. Mereka juga menganggap diam lebih baik daripada terlibat dalam obrolan ringan yang tidak ada gunanya sama sekali. Yang keempat, orang yang benar-benar cerdas, kemampuan beradaptasinya sangat tinggi. Hidup itu tidak selalu mudah. Beberapa orang mengeluh tentang hal itu. Bahkan beberapa orang bereaksi dengan menunjukkan kemarahannya dan lebih cenderung untuk menyalahkan keadaan. Tapi berbeda dengan orang-orang cerdas. Mungkin mereka sedih, mungkin mereka marah saat itu, tapi gak berapa lama setelah itu
Mereka akan mulai mencari solusi dan mulai berhitung tentang jalan keluar apa yang harus mereka lakukan. Mereka lebih mampu menghadapi tantangan dan masalah. Kemampuan beradaptasi dengan segala situasi dan keadaan baru sebenarnya merupakan kunci dari sebuah kecerdasan. Orang cerdas mampu bertahan dan mampu membalikan keadaan dari kesulitan menjadi kemenangan. Orang cerdas tidak takut akan ketidakpastian dan siap menghadapi apapun hadangannya. Bahkan ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan rencana, mereka bangkit kembali dengan cepat dan bersemangat untuk mencoba lagi. Yang kelima, orang yang benar-benar cerdas memiliki pengendalian diri yang kuat. Saat disakiti, ditolak, diabaikan, banyak orang yang mungkin marah dan membentak. Orang yang benar-benar cerdas itu berbeda. Mereka tidak membiarkan emosi menguasai diri mereka. Oleh karena itu, mereka dapat menghindari keputusan yang terburu-buru. Mereka adalah tipe orang yang berpikir rasional dan sangat mempertimbangkan untung rugi dalam segala situasi. Kamu tidak akan menemukan mereka melempar barang, apalagi melakukan hal-hal di luar akal sehat. Ketika mereka disakiti, diselingkuhi, diabaikan, mereka mungkin kecewa, tapi percaya saja, mereka akan baik-baik saja. Bahkan, seiring dengan berjalannya waktu, mereka akan menjadi orang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yang keenam, orang yang benar-benar cerdas memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan. Mereka yang memiliki ego tidak akan pernah mengakui kesalahan dan kekurangan, karena mereka rasa hal itu akan membuat mereka rendah diri di depan orang lain. Sebaliknya, orang-orang yang benar-benar cerdas tidak mengaitkan harga diri dengan ego, sehingga mereka lebih mudah untuk menerima kesalahan dan siap melanjutkan hidup. Jujur pada diri sendiri dan orang lain merupakan sifat yang paling terpuji dan mencerminkan kecerdasan yang sangat tinggi. Yang ketujuh, orang yang benar-benar cerdas memiliki sense of humor. Penelitian telah menunjukkan bahwa humor dan kecerdasan memiliki korelasi yang tinggi. Faktanya, para komedian khususnya mendapatkan nilai tertinggi dalam tes IQ. Kenapa begitu? Karena humor tidak hanya melibatkan pengolahan informasi, humor juga sangat membutuhkan kita untuk menemukan sudut pandang yang bisa membuat orang ketawa di waktu yang tepat, serta kecerdasan verbal yang lebih tinggi dari orang lain. Kemampuan unik dan kehadiran pikiran ini memungkinkan seseorang untuk mengubah keadaan atau hal yang paling tidak penting menjadi sesuatu yang dapat membuat Anda tertawa. Yang kedelapan, kreativitas mereka sangat tinggi. Ide-ide inovatif, solusi kreatif, pada dasarnya adalah praktek sehari-hari mereka yang sangat cerdas. Kreativitas sebenarnya merupakan salah satu bentuk kecerdasan tertinggi karena memerlukan pemikiran yang kadang di luar nalar. Orang-orang yang cerdas mampu melihat sudut pandang yang berbeda. Mereka unggul dalam pemecahan masalah. Mereka juga hebat dalam mengubah visi menjadi kenyataan yang memerlukan pengetahuan yang luar biasa dan keterampilan observasi yang baik, selain pikiran yang ingin tahu dan kreatif. Yang kesembilan, identitas diri yang kuat. Orang cerdas memiliki karunia kesadaran diri yang luar biasa. Mereka memanfaatkan jiwa mereka dan mengetahui kesukaan dan ketidaksukaan mereka, tujuan dan ambisi, kekuatan dan kelemahan, serta nilai-nilai yang ada dalam diri mereka. Ini tidak berarti mereka menganggap diri mereka sempurna. Justru sebaliknya, mereka menerima rasa tidak aman. Namun, perasaan diri mereka tidak goyah hanya karena mereka memiliki kelemahan. Orang cerdas mengatasi kelemahannya sekaligus mengembangkan kekuatannya. Yang ke-10, orang-orang cerdas memiliki kemampuan untuk mempertahankan berbagai kepentingan. Orang cerdas tidak membatasi dirinya pada satu hal. Mereka cenderung memiliki beberapa proyek yang sedang mereka kerjakan. Mereka mungkin bekerja penuh sambil mereka mengembangkan usaha sampingan, belajar bahasa asing, mengambil pelajaran musik, atau menyempurnakan video-video yang mereka buat di channel YouTube mereka. Meskipun banyak orang suka tetap sibuk,
Orang-orang ini lebih suka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka berkembang. Yang ke-11, mereka punya waktu untuk sendiri. Orang-orang cerdas membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga saat jauh dari dunia. Ini tidak berarti mereka membenci orang lain. Ini mereka lakukan hanya berarti mereka menyukai ruangan untuk merenung, bertukar pikiran, dan mempelajari pengalaman masa lalu untuk merencanakan langkah selanjutnya. Mereka memahami bahwa semakin banyak waktu yang mereka habiskan untuk bersosialisasi, semakin sedikit waktu yang mereka miliki untuk diri dan ambisi mereka sendiri. Tentu saja, mereka memiliki beberapa teman dan keluarga yang mereka hargai, tetapi mereka juga membutuhkan waktu untuk sendiri. Yang ke-12, yang terakhir, orang-orang cerdas itu memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain. Kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh IQ yang tinggi. Kecerdasan emosional juga sama pentingnya. Dan ini memainkan peranan penting dalam pencapaian kesuksesan, kualitas hubungan, dan kebahagiaan keseluruhan. Emosional intelijen yang dikembangkan dengan baik memungkinkan kita menghadapi stres yang lebih baik dan memahami orang lain serta dari mana mereka berasal. Peka terhadap perasaan dan emosi orang-orang di sekitar itu memungkinkan kita merespon dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Faktanya, empati adalah salah satu elemen kecerdasan emosional yang paling menonjol. Pada hakikatnya, kecerdasan manusia itu memiliki banyak aspek. Namun, ada ciri-ciri dan pola perilaku tertentu yang dapat dikenali pada individu yang sangat cerdas. Manakah dari ciri-ciri di atas yang Anda sangat kenali? Tolong kasih tahu dengan menuliskan di kolom komentar. Demikian sharing dari kami dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.